Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai yang kami hormati, harapan saya mudah-mudahan kehadiran beliau ini menjadi sebabnya anzalallahu alaihi wasakinah, mendapatkan kita menjadi tenang, wa khasyatumur rahmah, dan tercurahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kiai yang kami hormati, kami ini adalah juhala yang takut dolu wa adol. Jadi makanya terima kasih sekali dengan arinal haqqa wa tiba'ah, pencerahan, memberikan keterangan tentang kebenaran yang tidak direkayasa, sehingga kamu mampu untuk mengikuti kebenaran itu, dan menunjukkan yang batal adalah batal. Kami sanggup untuk menghindari yang batal itu. Untuk itulah maka mudah-mudahan keterangan beliau ini bersentuhan dengan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah jalan kebenaran yang harus kita ikuti. Jangan mengikuti jalan-jalan yang tidak benar. Anda akan berpisah dari kebenaran itu. Wasiat Allah, demikian wasiat kami kepada kamu, agar kamu berhati-hati dalam mensikapi. Berhati-hati dalam mensikapi. Jadi kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita yang di Bali ini, yang minoritas, walaupun sudah dikatakan mengaku orang Bali, terjadi ruhama ubainahum. Paham ya? Terjadi ruhama ubainahum. Jangan ada gejolak yang sensitif, karena di Bali ini daerah wisata. Kalau ada gejolak yang tidak diinginkan akan mengganggu pariwisata, dan kita gampang dipetani. Soalnya sidik gampang, oh nak selam itu toh, ini yang bahaya. Nak selam itu gegeran terus, sama dengan waktu Darussalam yang diprakarsai Kiai Samsul. Itu kalau terjadi GSN antar umat, bukan umatnya yang ditangkepi, masjidnya ditutup. Ini kan bahaya ini. Kita jangan sampai terjadi GSN di antara kita. Ini fakta ini. Kalau masjid gawe royoan, dulunya ke NU, muncul orang yang mengaku bahwa itu masjidnya dia direbut, mau jadikan kelompok jenggot itu. Kaji Samsul, iya. Dan Samsul mentang-mentang wis pokoknya mati-matian. Saya sebagai Rasulullah, saya sampaikan kepada Bangser, kalian dari Bangser kok nawari perang, saya yang tua ini masih dari perang. Akhirnya Darussalam dikepung sama Bangser. Alhamdulillah sekarang setelah ini Darussalam berani memasang simbol NU dengan benderanya. Dari dulu saya bilang pasang bendera NU. Kalau ada yang merebut, apalagi menurunkan bendera NU, lawan. Bangser siap melawan. Jadi sekali lagi pesan saya, terjadi ruhama ubainahum, monggo rukun saja, walaupun keterangan beliau tadi jelas itu. Jadi penjelasan beliau itu jelas, kita bisa memilah ya. Jadi bisa memilah, tapi jangan sampai terjadi hal-hal yang negatif di antara kita. Ini soal usulan Ustadz siapa tadi, Solehan sama Ustadz. Nah, ini kita ini organisasi, tidak gampang memberikan keputusan sebelum musyawarah. Maaf saja ini kepada ketua PJ yang semangat, PJ Denpasar ini, soal kelanjutan apa yang disampaikan tadi, kami di wilayah akan bermusyawarah supaya enak jalannya nanti. Jadi cabang tidak boleh mengambil inisiatif sendiri tanpa memberitahukan kepada wilayah. Yang bertanggung jawab kalian adalah wilayah. Tolong ini ya dimengerti.
Jadi ini bukan organisasi kampungan, bukan, nasional dan internasional. Makanya hati-hati. Sama dengan kemarin peristiwa dengan Perda Bali, kami dari NU didorong-dorong untuk menentang Perda. Ini berbahaya kalau ada kemudian pemerintah daerah tidak senang dengan NU dicing. Ini kan harus hati-hati. Pemerintahnya minhum sedaya Pak Yai. Jadi pemerintahnya dari atas gubernur sampai ke bawah minhum KB. Makanya saya kemarin waktu pilihan saya bilang, kalau milih itu jangan yang kalah, yang menang yang dipilih. Kalau yang dipilih yang kalah, NU dicing, amok tenan. Jadi kemarin waktu pertemuan sama Koster saya bilang itu, anda kalian bila mana perlu rakyat istikharah. Nah orang istikharah, penelitian yang benar, mana yang kira-kira menang dipilih. Jangan instruksikan kepada anggotanya sampai ke bawah, milih yang kalah, remuk awake dhewe. Ini faktanya yang begitu. Jadi ini sekali lagi saya terima kasih kepada Kaji Suryadi dan kepada PCNO yang menjalankan acara ini. Untuk kelanjutannya nanti harus dibicarakan di tingkat PW. Nah, jadi enak ya. Yang terakhir masalah Wali Pitu. Ini saya ikut ambil memberikan masukan. Sebenarnya ide tempat ziarah itu saya. Idenya saya. Kemudian saya ketemu Habib Thoyib. Saya bilang, Bib, tolong diteliti itu. Nasabnya, sanadnya, keilmuannya, amaliannya. Yang penting saya itu untuk mengalihkan pandangan orang Jawa Barat. Maaf ini, ya kebetulan di pondok saya itu sering ketemuan orang Jawa Barat. Ke rumah ketemu saya, ndonga metu. Habis itu kemana? Ke Kuta ndelok sumur. Itu Yai. Ini jangan. Jadi, oh gitu ya. Itu dari saya ndonga ape-ape khusyuk keluar dari rumah saya, keluar ke Kuta. Ke Sanur ndelok sumur-sumur itu, susulnya dijemur itu loh. Enak sampean. Itu kelakuannya orang Jawa Barat. Lah, saya punya inisiatif gimana caranya itu mengalihkan dari itu untuk religi. Itu saya maka berpikir, wah enak gawe tempat ziarah ini. Tapi saya tidak menyebutkan itu wali, ndak. Wong soleh yang patut diziarahi. Yang menamakan Wali Pitu itu Habib Thoyib dari Surabaya. Monggo sampean, saya ditengkan orang Muhammadiyah, bok dia itu sok-sok tahu layar wali ya ilah malu. Saya bukan wali, saya wali murid itu loh. Jadi yang dinamakan itu Habib Thoyib. Sampean protes Habib Thoyib, jangan protes saya. Dan saya intinya itu tadi, orang Jawa Barat yang ziarah ke saya supaya tidak maksiat, gimana caranya itu toh ya, maaf ternyata berhasil. Setelah dari saya ziarah ya, bukan ke Kuta lagi, bukan lihat sumur-sumur itu, ini kan berhasil. Jadi misi saya hanya itu. Soal nanti bagaimana, mohon sampean teliti itu ada makamnya orang tenan apa ora, apa kosong, apa yang di dalam itu wong soleh apa tidak. Tapi maaf, di sini itu sensitif sekali. Di Karangasem gara-gara memindahkan Bangkom perang di mana Kusambo, gara-gara Habib Ali dari Surabaya ngadakan haul ribut. Kamu itu Habib kurang ajar, katanya Kiai kurang ajar. Rumah saya kamu bukan seperti yang lain, nggak bisa kamu pakai seenaknya sendiri. Soalnya Habib itu ngadakan haul nggak izin. Untung saya diundang Kaji Jargon tidak. Jadi alhamdulillah Habib mau jawab, simbet pupun jangan jawab ke wong edan nih kamu. Yang ngomong wong edan ke perang ini, saya bilang gitu. Akhirnya diam dia. Ya alhamdulillah saya ngomong, Ji saya sini alhamdulillah, bagaimana keluarganya sehat walafiat, alhamdulillah Pak Yai. Saya sini silaturahmi Pak Yai. Akhirnya diterima dengan baik. Habis itu dibeliin sekop bungkus. Seandainya saya tidak ada di situ, perang bener. Ini makanya di sini harus hati-hati. Nah jangan nanti mau bongkar wali yang di Kelungkung, hati-hati. Jelas perang, tidak seperti di Jawa. Lihat di Jawa itu makam-makam dibongkar tidak ada yang protes. Tapi kalau di sini Karangasem perkara mindah, makam aja perang ya. Nah ini mohon, jadi hati-hati, monggo diteliti dulu. Lama nak teliti sampai dokono ya tirakat. Iki ono wonge pora, ono mayite pora, iki wong soleh apa ora. Tapi niat saya baik, niat saya kok.
Menengah apa itu? Mengalihkan orang Jawa Barat tadi yang tadinya ke sumur malah jarang itu ya, maaf ya ini. Tapi ini berhasil, alhamdulillah ya. Jadi jawaban saya seperti itu. Jadi, tapi jangan nyalakan saya kalau ide itu saya, kemudian yang menetapkan saya bukan. Saya tidak menetapkan itu wali, tidak. Hanya wong soleh yang patut diziarahi, itu tok. Nah, terus ditamakan wali pitu. Itu kok karpe Habib Thayyib itu mbok. Nah, jangan peneliti mau. Ini sejarahnya seperti itu ya. Jadi maaf kalau sekarang viral dan sampai merasa tersesat dengan Zarosana, ya monggo sampean teliti sih. Ojo iki anu ojo sih. Teliti bener ya. Baru dulung monggar. Terima kasih Bapak. Tadi kami hormati, demikian keterangan saya, dan sekali lagi monggo. Jadi apa yang sampai para kiai tadi ini diamati, dicamkan, dipahami benar. Mudah-mudahan saya sendirian untuk siraman rohani yang segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit ya, karena ini penting. Dari berbagai macam pertanyaan tadi, masalah wali pitu ini selalu keluar. Berarti cita-cita mulia dari Rois Surya tentang adanya wali pitu itu memang bagus. Jadi agar Bali sebagai daerah wisata tetap dikunjungi bukan hanya oleh orang-orang yang mau melihat pantai, tapi juga Bali mempunyai potensi lainnya, yaitu adanya wisata religi. Karena apa? Karena banyak orang di Indonesia ini yang ingin ke Bali. Karena apa? Di dunia terkenal, banyak dari mancanegara datang, tapi banyak orang Jawa Barat, anu ti Garut, ti Cianjur, eta can nyorang ke Bali, tapi era mau ke Bali na eta malu kan mau ke Bali, takut disangka mau melihat bule kan. Jadi dengan adanya ini wisata religi, ziarah wali-wali itu, maka mereka sebagai manusia yang ingin juga ke Bali itu ada alasannya, yaitu mau ziarah ke wali-wali yang ada di Bali. Jadi penting buat ketua PWI ini, saya kira ketua PWI, PCNU atau PWNU dengan Ibu Dr. Widiawati itu bekerja sama, dibentuk tim untuk keinginan luhur daripada Yai Rois Surya tadi yang ingin membantu saudara-saudara khususnya di Jawa Barat anu hoyongna neule-neule eta nya. Iya di Bandung iya. Kalau saya dari Banten enggak. Saya itu Yai udah 3 kali bawa santri naik bus ke Wali Pitu. Itu saya khusus sekali nangis sampai doanya Allah. Ya karena apa? Mungkin walaupun makamnya itu kurang pas, tetapi doanya Rois Surya ini yang membuat saya khusyuk doanya itu. Saya bawa santri 3 bus, 2 bus kadang ke Wali Pitu. Jadi menurut saya PCNU atau PWNU Bali dengan peneliti pakar sejarah, di sini ada Ibu Widiawati yang sudah meneliti daripada nasab-nasab Wali Songo yang ada di Bali kaitannya dengan makam-makam Wali Pitu itu duduk bersama. Jangan tanya anggarannya mana. Di sini banyak orang-orang kaya di Bali itu bikin proposal penelitian Wali Pitu, terutama di ketua PCNU Denpasar anu loba duitna. Terima kasih.